Saya punya suatu pertanyaan kepada Pak Budi. Nah, langsung saja ya Pak Budi. Ya enggak, kita ngobrol gitu. Ya. Yang mau saya tanyakan itu, apakah orang yang sudah tercerahkan masih punya rasa takut, apalagi terhadap segala bentuk aturan, bahkan anti dengan dogma dan doktrin? Atau ini menggambarkan ketakutan tersembunyi mereka yang merupakan bentuk dari keterbelengguan dan bukan pembebasan itu sendiri? Ya, itu pertanyaan saya Pak. Sudah? Iya, sudah. Ya. Baik. Apakah orang yang sudah tercerahkan masih punya rasa takut? Iya, itu Pak. Masih, tapi hanya satu. Takut berbuat dosa. Takut sama tahu diri gitu ya. Nah, takut itu. Tapi kalau tentang apa tadi, dogma, doktrin atau apapun itu ya, kehilangan kan berarti biasanya, kehilangan ini itu sudah biasa. Jadi dia seimbang gitu. Jadi ada masalah, dia tidak goncang. Ya, dia normal, punya perasaan masih normal. Ya, bukan lalu masalah itu bukan apa, nggak ada, nggak apa-apa. Ada, dia tahu kok, wajar, waras. Tapi dia tidak terganggu. Batinnya kuat sekali. Ya, waktu dipuji pun tidak lupa diri gitu loh. Nah, tidak lalu ya itu terbang gitu ya, wah kamu tercerahkan ya, sudah level nggak karuan gitu kan, langsung gitu. Nah, dia enggak, dipuji biasa aja ya. Nah, itu ciri orang yang tercerahkan, kuat banget, dia enggak mudah terguncang, makanya dia bisa menenangkan orang. Ya, dia cukup hadir di dekat orang itu yang sedang bermasalah, galau apa. Orang itu enak, diam, tenang, lebih nyaman gitu loh. Padahal dia belum ngomong juga, nggak usah ngomong juga. Hadir aja di situ. Syukur-syukur dia nanya. Kalau enggak cuma duduk aja. Ngefek itu sudah. Itu orang tercerahkan. Jadi kalau sampai ada yang ngaku tercerahkan terus takut sama dogma, doktrin, ya, yang nggak tahu itu versi apa kan saya nggak tahu. Mungkin tanya langsung ke orangnya, karena saya belum ketemu orangnya yang tipe ini gitu. Yang saya ketemu adalah orang yang tercerahkan itu bebas banget, karena dia masuk level kasunyatan. Kasunyatan ini kan sudah terbebas dari belenggu-belenggu keterikatan batin. Ya, kemelekatan itu dia sudah bebas gitu. Jadi takutnya dari mana? Nggak ada alasan. Karena takut ini kan muncul dari kemelekatan. Ketika dia mencapai kasunyatan, berarti dia berhasil melampaui kemelekatannya. Penyebab rasa takut ini kan kemelekatan sudah nggak ada, ya terus dia takut dari mana? Nggak ada alasan takut gitu loh. Ya kan? Ya berarti kalau ada yang ngaku tercerahkan tapi masih merasa terganggu dengan dogma, atau misalnya dengar omongan saya ini terus dia terganggu, gelisah, lalu marah-marah saya atau menghasut orang lain untuk menyalahkan, memarahi saya, membenci saya, berarti dia terganggu kan? Orang ini terganggu kan? Ini belum tercerahkan. Belum tercerahkan. Iya kan? Belum. Iya dong, itu kelihatan sudah. Karena kalau orang tercerahkan, sekalipun dia dikritik, dia di apapun, dia nggak goyang. Contoh Tuhan Yesus, waktu dihina anak orang miskin kan, lu siapa kan begitu, segala macam lah dia ditolak, biasa aja tuh.
tentang dirinya sendiri, biasa. Egonya nggak ada tuh berarti? Nggak ada egonya. Egonya sudah nggak ada. Tapi ketika orang merusak bait Allah, mengotori, meliciki sistem di dalamnya, marah besar. Ketika ada orang yang merusak segala sesuatu tentang kealahan, Yesus marah besar. Dipukuli orang-orang itu. Nabi Muhammad sama tidak? Sama. Ya. Yang mulia Nabi Muhammad dihina-hina orang, ya, dimaki-maki bahkan. Di depan dia. Jadi Nabi Muhammad kasih dia makan, malah dia maki. Karena dia buta, dia nggak tahu. Dia nggak tahu dia buta. Nabi Muhammad tidak memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Muhammad. Tapi tiap hari dia beri roti ke ini orang Yahudi ini. Ayo makan. Lembut banget. Tapi ini orang selalu maki. Nyebut namanya Nabi terus maki. Lah ini Nabi yang memberi, mendengar langsung, lihat langsung toh. Murid-muridnya udah jengkelnya minta ampun. Nabi bilang, nggak boleh, biarkan, jangan. Dia nggak tahu. Dia tidak kenal kan? Tidak kenal Nabi maksudnya. Visi misinya apa dia nggak tahu. Jangan. Tiap hari dikasih makan. Sampai akhirnya suatu hari Nabi Muhammad sudah nggak ada. Lalu yang beri roti orang lain. Terus bilang ke ini, seolah-olah dia juga orang yang sama. Yang ini kan nggak percaya, kok beda. Baru diceritain, akhirnya dia tobat. Loh, berarti yang saya maki selama ini tuh ya Nabi Muhammad itu ya. Kok baik banget dia nggak marah saya. Tapi ketika ada orang yang melanggar hukum Allah, merusak, maka Nabi Muhammad akan marah, angkat pedang. Ciri-ciri seorang guru sejati itu seperti itu. Ketika dirinya sendiri diserang, it's okay. This is your business, not mine. Ini permasalahanmu, urusanmu, bukan saya. Tapi ketika orang itu merusak hal-hal yang berurusan dengan kealahan, seorang guru akan marah. Ya, ya, ya dong. Sama tidak? Semua guru pasti begitu. Kalau ada yang ngaku guru tapi tidak seperti itu, perlu dipertanyakan. Cirinya berbeda kan berarti? Iya. Contoh, ketika ada yang merusak inti ajaran Yesus, saya marah dong. Saya marah. Bukan karena membela Yesus. Yesus tidak butuh saya bela. Tapi iman teman-teman saya yang mungkin masih awam mendengarkan itu, saya tidak bisa, kasihan. Dan ini berhubungan dengan ketuhanan. Ajaran Nabi jangan dihapus. Yesus sendiri bilang, Taurat jangan dihapus satu titik pun bahkan. Dan ajaran nabi-nabi pun begitu kan. Nah Yesus kan juga iya. Kenapa dihapus? Ketika Yesus mengatakan aku menebus, lalu kamu mengatakan Yesus tidak menebus. Gak bisa, saya marah. Tapi saya tidak benci. Saya tidak benci. Saya sayang sama orang yang seperti itu. Ada banyak kan? Ada banyak. Saya sayang. Saya tidak marah dalam arti sentimen, dendam, benci, biar saya puas gitu. Enggak. Ya marah aja kayak bapak, orang tua menegur anaknya itu. Lebih tepatnya negur itu, bukan marah. Karena saya sayang, saya bilang tobat. Tobat jangan. Enggak boleh. Itu wahyu, bukan pengkultusan. Beda pengkultusan dengan wahyu. Ya.
Iya. Maka wahyu jangan dihapus. Iya. Jangan dihilangkan nubuat Nabi sebelum dan Yesus sendiri bahwa dirinya menebus itu jangan dihapus. Saya marah. Tapi ketika ada yang menertawakan saya, ada yang menuduh-nuduh, apakah saya tersinggung? Tidak sama sekali. Tidak. Saya sedih, gelisah, tersiksa. Murung, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa minum, nggak bisa semuanya. Begitu kah? Tidak. Enggak. I am okay, happy, bebas, Iya. merdeka. Ya. Itu kalau menurut saya orang yang sudah mengalami kemajuan dalam hal kesadaran. Untuk dirinya, tentang dirinya sendiri, gak masalah. Monggo. Tapi kalau tentang Tuhan, jangan kau rusak, jangan kamu ubah-ubah. Tidak boleh. Itu bukan pengkultusan. Tapi ini tentang pewahyuan. Wahyu itu dari atas, pengkultusan itu dari bawah. Ya, kesepakatan bersama, beda. Ini sifatnya tidak absolut, ini relatif. Kalau wahyu absolut, sudah pasti gitu loh. Jangan dihapus. Paham ya? Paham. Jadi kalau dari saya begini, terjawab tidak? Ya, sudah terjawab Pak Budi. Oke. Terima kasih Pak Budi. Sami.